Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini sekali lagi kami akan belajar tentang pribadi Allah melalui Yesus Kristus. Bila kami dapat memahami dan mengerti akan kedatangan Yesus di dunia ini, supaya kami tahu dan ini dapat meneguhkan iman kami bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Kami berdoa apabila firman Tuhan disampaikan, biarlah hati kami menjadi tanah yang baik, dapat menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Saya bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau ambil kesempatan ini untuk menjelaskan sekali lagi bahwa sepanjang tahun ini, mungkin sepanjang tahun ini, kita akan belajar tentang doktrin Tritunggal ataupun doktrin tentang Allah. Ini lebih kepada apologetik lah. Jadi mungkin banyak masa dalam khotbah-khotbah kami lebih kepada akademik, lebih kepada pengetahuan. Jadi kita akan melihat sampai ke tahap inilah. Jadi kami memohon karena jika di bahagian ini bukan semua yang akan dapat menghadamnya dengan begitu baik. Jadi kami kiranya menyediakan ini. Orang bilang biasanya kita ini masih seperti bayi. Kita suka benda-benda yang halus, yang senang difaham, seperti minum susu. Jadi oleh itu kalau bahagian ini khotbah-khotbah dalam beberapa tahun ini, kita akan berkhotbah tentang bukan lagi minum susu, tetapi kami bagi kamu makan daging, kami bagi kamu makan ikan yang ada tulang. Jadi kamu mesti pandai menyisikannya. Pahamkah maksud saya? Maksudnya khotbah-khotbah kita akan banyak di bagian pengetahuan. Jadi pengetahuan kita perlu diisi dengan baik. Dan ada benda-benda yang tidak baik yang kita perlu sisihkan. Seperti ikan lah kan. Tulang, tidak semua tulang kita boleh makan. Okay? Ada tulang yang boleh makan apa? Ikan sardin lah kan. Sop lembut kan. Okay? Coba kamu makan tulang ikan yang besar lah. Seperti toman. Toman ada tulang. Adakah? Seperti ikan-ikan lain lah. Kalau ikan bilis tidak apalah, kamu makan dia punya tulang pun oke. Jadi seperti itulah khotbah kita. Jadi pada minggu ini kita akan baca tentang pribadi Yesus. Oke? Kalau kita melihat dalam pribadi Yesus, kita tahu dalam cerita ini khususnya dalam Injil Yohanes pasal 1. Kalau Anda membaca Yohanes pasal 1, sana sudah jelas menyatakan bahwa Yesus itu menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Di mana dalam Yohanes 1 ayat 1 katanya berkata, pada mulanya adalah firman. Dan Allah itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, kalau dalam bahasa Yunaninya disebut hotheos ataupun macam mana mau cakap hotheos lah. Hotheos itu maksudnya Allah. Oke, Allah. Oke, satu Allah. Oke, pada minggu yang lalu kita belajar tentang satu Allah. Nah, ketika Allah menjadi manusia, dalam bahasa teologi kita panggil dia sebagai inkarnasi. Saya tidak tahu berapa ramai yang tahu apa itu inkarnasi. Tetapi inkarnasi itu maksudnya Allah menjadi manusia dalam bentuk daging. Oke, dalam bahasa Yunani dipanggil homosios. Oke, satu daging yang ilahi dan satu zat. Oke, jadi kalau saya sebut bahasa Yunani, kamu bilang, kamu angguk-angguk saya, macam paham lah saja. Oke, jadi itulah penjelasannya. Sebab Alkitab kita yang asli ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau pergi sekolah teologi, mesti perlu belajar bahasa Yunani. Oke, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, karena kita perlu belajar tentang teks Alkitab dengan baik. Oke. Nah, apabila Allah menjadi manusia, kalau cakap kita ini sudah begitu jauh, mungkin kita bilang, macam mana saya mau percaya? Saya bukan hidup di zaman itu. Tetapi sebenarnya ada orang yang menyaksikan, yang hidup pada zaman itu, dan mereka ada menulis, khususnya pada abad ketiga keempat. Sebab pada abad ketiga Yohanes itu masih hidup dan
Ada golongan-golongan pengikut-pengikut Yohanes lah, seperti Irenaeus. Kamu pernah dengarkah nama-nama seperti ini? Ya, saya lupa sebenarnya nama Poli apa, tapi saya tahu ada satu namanya Irenaeus lah. Okay? Jadi mereka ini adalah pengikut-pengikut Rasul Yohanes. Jadi Yohanes itu adalah pengikut Yesus yang hidup di zaman Yesus, yang sudah melihat pelayanan Yesus, yang sudah mendengar tentang kewujudan Yesus. Jadi mereka menceritakan kepada pengikut mereka seperti Irenaeus tadi. Dan lalu Irenaeus dan beberapa ahli-ahli yang lain berkumpul dalam satu majlis lah, yaitu pada abad ketiga. Mereka membincangkan tentang manusia Yesus. Dan sehingga pada abad seterusnya, pada abad kelima, mereka berkumpul di satu tempat untuk membincangkan, dan akhirnya keputusan itu ditulis dan dibentuk dengan nama kata pengakuan iman Naisin. Okay? Jadi kita akan baca selepas dalam gereja Anglican, selepas kita nyanyi lagu respon nanti, kita akan baca pengakuan iman Naisin. Itulah bukti yang ditulis pada abad yang kelima. Nanti bila kamu baca iman Naisin, kamu baca, perhatikan baik-baik apa yang mereka percaya. Itu catatan pada abad yang kelima. Okay? Jadi bayangkan, itu catatan sudah lama tetapi masih kita baca. Kenapa? Sebab mereka punya kepercayaan. Apa yang mereka percaya pada abad kelima? Mereka percaya Yesus itu adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Apa lagi yang mereka percaya? Jadi pada pagi ini saya ingin mengongsikan apa yang pengakuan iman Naisin percayakan, apa yang mereka telah lihat, apa yang mereka imani pada zaman itu. Jadi pertama, mereka percaya bahwa Yesus yang menjadi Allah, yang menjadi manusia, dia tidak berdosa. Jadi oleh kerana dia tidak berdosa, dia layak untuk menjadi korban persembahan. Untuk mengerti ini, untuk kita mau faham kenapa korban Yesus layak, kita perlu memahami kitab Ibrani. Kamu perlu membaca kitab Ibrani pasal 10. Okay, jadi kita tidak ada masa untuk baca Ibrani 10. Kamu boleh catat dalam nota kamu. Dalam Ibrani 10 menyatakan, dalam sistem korban ataupun apa yang orang Yahudi percaya pada zaman perjanjian lama, kalau kamu buat dosa, maka kamu perlu bawa binatang kepada imam, seperti lembu, kambing domba yang tidak ada cacat. Artinya lembu, kambing, domba yang kamu bawa ke gereja, tidak boleh yang ada luka, okay? Ada bisul, tidak boleh, mesti perfect, okay? Jadi bila kamu bawa itu dipersembahkan, maka kamu akan didamaikan ataupun diampuni. Itu sistem perjanjian lama. Tetapi sistem itu tidak kuku. Bila kamu buat dosa lagi minggu depan, kamu bawa lagi. Bayangkan kalau 1 bulan, tiap-tiap minggu kamu buat dosa, ada 4 minggu, 4 kerbau lah, ataupun 4 kambing domba. Siapa tahan? Bagaimana kamu perlu bertahan hidup seperti begini? Maka dengan itu kitab Ibrani mengatakan, daripada semua korban persembahan, hanya ada satu korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dan pada hari ini, kita tidak perlu lagi bawa korban, tidak perlu lagi imam sembeli korban. Kenapa? Sebab bila kamu bawa korban, para imam ataupun kalau orang bilang hari ini hamba-hamba Tuhan lah. Okay, jadi kalau kamu bawa nanti, contoh lah kan, kalau kita masih dalam sistem korban, mungkin ramai ini jemaat, mungkin saya dan Reverend Daniel sampai tengah malam nanti potong kambing, tidak pandai habis. Jadi baju kami ini pun putih-putih begini akan penuhlah dengan darah binatang. Sebab kami perlu sembelih, kami persembahkan kepada Tuhan. Kamu bayangkan betapa susahnya tugas seperti begitu kalau masih kita dalam dunia perjanjian lama. Tetapi karena Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, korbannya perfect, sempurna. Tidak perlu lagi bawa korban.
Jadi itulah Yesus yang Allah menjadi manusia karena supaya kita pada hari ini yang berdosa diampuni dan tidak perlu lagi ulang-ulang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan apabila Yesus mati di atas kayu salib, dan kitab Ibrani mengatakan inilah persembahan yang sempurna. Baca nanti dalam Ibrani 10 ayat 12 mengatakan persembahan ini satu kali saja untuk selama-lamanya. Amin. Jadi begitulah kita memahami Yesus yang menjadi manusia. Karena dia tidak berdosa, maka dia adalah calon ataupun salah satu korban persembahan yang layak untuk dipersembahkan. Nah, tetapi untuk mengerti ini, kita tidak hanya, kalau saya cakap begini, ya memang itu kenyataannya, itulah faktanya. Tetapi kita perlu belajar juga alur ceritanya, supaya kita bilang kita tidak bercakap sembarangan. Jadi kita perlu ada fakta. Kita perlu tahu kenapa Yesus itu layak. Kenapa Alkitab melayakkan pribadi Yesus sebagai korban yang sempurna. Mari kita belajar melihat daripada kisah kelahiran Yesus. Jadi untuk mengerti ini kita perlu memahami apa yang dicatatkan oleh Lukas dan Matius. Nanti kamu baca dalam Matius 1 dan juga dalam Lukas 1 ayat 31. Dan kita akan menemui bahwa kisah Yesus yang lahir adalah kisah yang unik, yang supernatural, yang tidak boleh difahami dengan pemahaman manusia. Bayangkan seorang wanita boleh mengandung tanpa ada suami. Okay? Memang dalam faktanya ada satu penulis bernama Matthew Arnold, okay? Di mana penulis ini mengatakan, saya tidak percaya. Okay, nanti kamu boleh search Google nama pribadi ini, Matthew Arnold mengatakan, saya tidak percaya tentang Yesus itu dilahirkan oleh seorang gadis. Karena kalau Yesus itu dilahirkan oleh seorang gadis tanpa ada hubungan biologis, artinya itu mukjizat. Okay? Tetapi dalam Lukas pasal 1 ayat 31 tadi yang kita bacakan mengatakan Maria itu mengandung karena apa? Roh Kudus. Okay? Perhatikan baik-baik. Kandungan Maria Maria mengandung oleh karena Roh Kudus, bukan karena hubungan suami dan istri ataupun karena biologis sepasang suami istri maka lahirnya Yesus. Nah, ini yang coba ditolak oleh Matthew Arnold. Jadi dia tidak percaya mukjizat. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, kita percaya Yesus itu dilahirkan karena mukjizat dari Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus, maka Maria mengandung. Jadi itu iman kita. Nanti kamu baca dalam pengakuan iman Naisin, perhatikan, kita akan ada sebut tentang Maria yang mengandung oleh Roh Kudus. Itu yang saya katakan tadi. Dalam Talmud Yahudi, tahu apa itu Talmud? Talmud itu satu kitab yang lain yang orang Yahudi percaya ataupun orang Yahudi belajar. Dalam Talmud Yahudi, mereka menuduh, dia katakan pada zaman Maria muda, dia pernah ada hubungan dengan satu penjawat kerajaan Roma. Ada satu lelaki dalam Talmud Yahudi dalam kitab mereka catat Maria ini sebenarnya ada hubungan sulit dengan ada satu lelaki sebelum dia bertunang dengan Yusuf. Jadi oleh karena hubungan sulit ini, maka Maria mengandung. Jadi mereka bilang anak dari hubungan sulit Maria dengan satu pekerja Roma itulah Yesus. Jadi mereka coba menyatakan satu fakta yang tidak bertanggung jawab
dengan menuduh bahwa kandungan Maria itu hasil hubungan luar nikah Maria bersama lelaki yang kerja di lelaki penjabat Roma. Tetapi faktanya iman kita, apa yang gereja awal percaya, bahwa bukan itu. Maria itu mengandung karena Roh Kudus. Apa yang kamu percaya? Adakah kamu percaya seperti apa Talmud Yahudi percaya? Sebab orang Yahudi menolak tentang Yesus. Mereka tidak percaya. Tetapi saya akan tunjukkan nanti petikan-petikan Alkitab. Pada dasarnya, walaupun mereka menuduh sedemikian, sebenarnya ada banyak orang tahu Yesus itu dilahirkan dari Roh Kudus. Mengapa? Sebab mari kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Belum lagi, sebelum Yesus dilahirkan, sudah ada nabi yang menubuatkan. Ada nabi nabi itu ialah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu adalah satu nabi yang sangat disegani di kalangan raja, di istana. Dia adalah nabi yang penuh hikmat, yang bertanggung jawab. Dia sudah menuliskan. Kamu bayangkan orang Yahudi begitu percaya kepada Nabi Yesaya. Setiap kali orang Yahudi berkumpul di Bait Allah, di sinagog, di Israel, mereka akan selalu baca kitab Yesaya. Bagaimana orang Yahudi yang percaya kitab Yesaya tetapi menuduh Maria itu mengandung dari hubungan luar nikah sama lelaki lain. Mereka tahu petikan ini. Mengapa mereka tidak percaya? Sebab mereka menolak mukjizat dari Tuhan. Selain daripada itu, kalau kita memperhatikan, ada juga ditulis dalam Markus pasal 6 ayat 3. Nah, kalau ini lagi kita tidak percaya, saya pun tidak tahu. Ini orang kampung Yesus tahu. Yesus tuh tinggal di kampung ini. Ini bukan Yesus yang cakap, tetapi orang kampung Yesus. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakubus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini di kampung halaman Yesus. Ketika Yesus pergi pelayanan, mereka tahu, oh ini dia. Oke, Yakubus tahu surat Yakubus. Penulis surat Yakubus itu adik kepada Yesus. Oke, Yudas, surat Yudas yang sebelum Wahyu, kitab Wahyu kan ada Yudas satu petikan saya. Itu ialah adik Yesus. Oke, jadi mereka ini dikenal. Orang kampung mereka kenal. Oh ini dia. Bagaimana mungkin boleh ada tuduhan yang tidak munasabah yang menuduh Yesus ini hasil hubungan biologis daripada sepasang suami istri. Jadi kita dapat melihat daripada bukti-bukti ini bahwa apa yang dikatakan oleh kitab Lukas dan Matius, sesungguhnya Maria itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi inilah dinamakannya Yesus itu dilahirkan melalui mukjizat. Jadi kita, seberapa ramai di kalangan kita yang percaya bahwa inilah kuasa Tuhan, inilah pekerjaan Tuhan. Maka jika kita tahu Yesus itu dilahirkan oleh mukjizat dan dari Roh Kudus, maka kita mengetahui dia tidak mewarisi dosa. Kenapa saya katakan begini? Sebab kalau manusia itu lahir daripada hubungan biologis.
Di mana dosa itu sudah ada waktu Adam dan Hawa. Betul, dalam Kejadian pasal 3. Karena manusia telah jatuh, tidak taat kepada Tuhan, maka jatuh di dalam dosa. Karena dosa ini dia diwarisi oleh semua manusia. Tetapi Yesus tidak dilahirkan dari biologis manusia. Maka ini menyatakan bahwa dia adalah perfect dan sempurna dan layak menjadi persembahan untuk dipersembahkan untuk selama-lamanya. Jadi kita perlu mengerti ini. Karena kita semua ada dosa semula jadi. Jadi dosa itu tetap ada dalam kita. Sekalipun kita ada Roh Kudus, ya, sekalipun kita ada pengetahuan tentang Tuhan yang baik, kita masih akan ada benih-benih dosa dalam hidup kita. Coba kamu selidiki cara kamu berpikir, cara kamu bercakap, tindakan kamu, adakah ada benih-benih dosa? Bila kamu pikir sesuatu, pandai juga kadang-kadang menyelewengkan, ayah, kalau aku curi duit dia tuh kan tadi ada juga duit aku untuk makan lepas ini. Adakah? Nampak duit jatuh, wih. Apa yang ada dalam minda kita? Ada kan? Ada sikit-sikit kan? Tidak banyak lah kan? Itulah benih dosa yang kita ada dalam hidup kita. Sebab apa? Ketika Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan, mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka mereka tahu apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan. Itulah dosa yang kita ada saat ini. Kadang-kadang pandai terlepas cakap juga kan, mulut kita kan. Adakah perkataan kita pandai terlepas cakap? Siapa di sini yang walaupun kamu dihina, dimaki, tetap mau bilang haleluya, puji Tuhan? Ada yang begitu kah? Kalau ada boleh angkat tangan. Kamu kena maki-maki, kena bos kamu cakap, bodoh lah kamu ini, begitu. Sorry ya. Bos cakap begitu, tiba-tiba kamu bilang, hai, haleluya. Ada yang buat begitu? Woi, kamu lebih kudus daripada hamba-hamba Tuhan tau. Saya pun kadang cakap begitu dalam hati, kajap kau ah. Aku mau susun langkah dulu. Dada. Mungkin kalau ada 1 daripada 100 lah. Dalam Alkitab hanya ada 1 lah. Tapi itu pun sikit-sikit juga tumbang. Siapa? Ayub kan? Ayub dikatakan adalah salah satu yang saleh. Hidupnya saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada yang seperti Ayub, ketika anak-anak kamu diambil semua, mati, masihkah kamu boleh mengatakan syukur pada Tuhan? Ketika hartamu habis, kesehatanmu diambil Tuhan, kamu ada sejenis penyakit seperti Ayub. Apa penyakit Ayub? Ayub itu dia punya kulit sentiasa menitis. Berjatuhan kan kulit dia. Melekatlah, kalau kamu pakai baju, melekatlah itu baju dengan kulit kamu. Tapi Ayub dengan 3 cobaan ini dia alami, dia berkata, saya masih tetap setia pada Tuhan. Siapa yang seperti Ayub hari ini? Tidak ada. Saya boleh katakan saya pun tidak. Kalau kamu pergi maki-maki saya di depan, mungkin saya senyum dengan kamu, tapi dalam hati saya kamu tidak tahu. Betul kah? Dalam hati saya bilang, kau tunggu nanti di tempat gelap. Gak kau. Ataupun kau maki-maki saya tengok, apa dia punya nombor kereta, aku pergi kasih pancit tayar belakang dia. Kita ada niat seperti begitu, tapi mungkin kita tidak buat lah kan, betul. Nah, jangan kamu mengutuk saya lepas ini saya kasih pancit kamu punya kereta. Lepas ibadah ini, lepas khotbah ini terus saya hilang. Saya pergi cari kereta kamu, saya mau pergi kasih pancit tayar kereta kamu. Itu dosa yang kita ada. Betulkah? Siapa yang tidak ada begitu? Tipulah. Ada kan? Tetapi Yesus tidak. Kalau kita melihat dalam kitab Ibrani tadi,
Yesus sudah merasai semuanya, tetapi dia tidak berdosa. Ketika seorang perempuan wanita yang kedapatan berzina diperhadapkan kepada dia, Yesus tidak menghakimi dia. Itulah sikap Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita baru dengar sedikit orang cakap gosip, terus kita bilang cepat-cepat, apa tadi dia gosip dia? Kan? Kalau firman Tuhan disampaikan lambat ya. Kalau gosip dia dengar telinga, cepat ya. Apa tadi apa yang berlaku? Kenapa Tuhan tadi bertunjuk-tunjuk? Itulah kita, betul. Nampak, wah apa terjadi? Apa Tuhan buat? Padahal mereka mungkin tunjuk-tunjuk kita tidak tahu sesuatu. Kita punya pemikiran ini kan kadang-kadang, sudah rosak toh. Itulah kita. Tapi Yesus tidak sama dengan kita. Apalagi bukti yang lain. Mungkin kita bilang, mungkin Yesus itu dia baik sejak masa dia dewasa. Macam mana dengan masa zaman kanak-kanak dia? Yesus tidak menipu kah? Dia pergi ambil gula-gula kah? Pergi curi rambutan kah? Kan kita kanak-kanak kan, waktu kanak-kanak nakal. Ada yang tidak nakal masa waktu kanak-kanak? Saya nakal. Saya pergi ikut kawan pergi naik lansat. Orang punya pokok lansat kan. Wah, jom kita naik sama-sama. Sekali kena bubut lompat, tergulik-gulik sakit tangan dan sebagainya. Ada lagi yang curi ayam. Adakah yang buat begitu? Saya tahu kalau di kampung-kampung ada, kalau orang Cina kan selalu bisnis kan, mereka mesti ada bangun satu tokong, betul gak? Ada bangun tokong, ada dia punya persembahan kan, ada ayam, ada apple. Saya pernah pergi curi apple dia. Pergi makan, boleh makan tau. Bukan dia nampak kan, dia setinggal. Kadang-kadang kalau kita sembahyang kubur kan, ada orang kasih tinggal duit siling. Kan, ada budaya, kami tunggu. Yap kau. Bila dia sudah jalan, tengok-tengok dia, cepat-cepat berebut. Sampai kadang-kadang bertumbuk lagi sama kawan. Ada yang buat begitu? Ada. Jadi mungkin kita tanya, adakah Yesus seperti begitu? Mari kita lihat apa yang dicatatkan dalam Lukas pasal 2 ayat 51 hingga 52. Ada dalam slide kah? Lukas 51. Kita baca sama-sama. Baca kuat-kuat 1, 2, 3. Dalam terjemahan ini mengatakan Yesus itu bertambah besar, bijaksana, artinya pandai tahu, dan dia menyenangkan hati Tuhan. Apa maksudnya menyenangkan hati Tuhan? Artinya dia taat beribadah, dia tidak meninggalkan ibadah dia kepada Tuhan. Apalagi ataupun manusia, artinya dia tidak pernah ada kes jenayah di kampung dia. Kita ada banyak kes, ada yang kedapatan masuk rumah lah, naik pergi rumah orang lah, ada yang pergi mencubuk orang mandi lah. Adakah yang begitu? Yang senyum-senyum tuh saya tahu sudah itu. Dia pergi mencubuk orang mandi di sungai. Ada yang pergi mencubuk orang mandi di tandas, lalu kena cucuk matanya. Balik, kenapa mata bangka? Kena gigit penyengat, mak. Bukan kena gigit penyengat, dia pergi mencubuk orang mandi. Ada yang begitu? Malu-malu. Coba tengok muka kawan kamu sebelah, dia senyum-senyum gak? Macam dia kan? Kalau dulu selalu bila bangkak mata kan terus kena cakap. Kalau kau punya mata bangkak kan terus kena bilang, kau pergi cubuk orang mandi nih kan? Tapi Yesus tidak. Yesus itu baik, menyenangkan hati Tuhan ataupun manusia. Maka dengan ini kita dapat kepastian. Dalam semua bukti-bukti yang dicatatkan dalam Alkitab, ada orang yang melihat, orang kampung dia lihat, mereka dapat membuktikan bahwa Yesus ini memang budak yang baik. Tidak ada dosa di dalamnya. Jadi, jika Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita percaya, seorang yang boleh menjadi contoh yang baik kepada kita,
Maka dengan itu, ini membawa kita kepada satu pengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah memang seorang Allah yang dilayakkan menjadi persembahan yang terbaik di dalam hidup kita. Jika Yesus tidak layak, maka sia-sialah kita. Tapi karena Yesus itu layak dan satu-satunya persembahan yang sempurna, maka kita Roma pasal 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 14 katakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berdosa. Tidak sama seperti kita. Ya, tidak sama seperti kita. Kita berdosa. Kita ada niat untuk melakukan dosa. Tetapi Yesus tidak. Sebab dia dikandung daripada Roh Kudus. Jadi itulah iman yang kita percaya. Itulah iman, pengakuan iman rasuli. Rasul-rasul percaya pada abad awal. Yang kedua, kemanusiaannya menjadi keselesaan kita. Apa maksudnya? Pada minggu yang lalu saya bagi satu contoh di mana seorang Perdana Menteri dia pergi mencuci tandas. Bila dia pergi cuci tandas, adakah dia masih Perdana Menteri ataupun tidak? Dia masih Perdana Menteri. Dan hanya dia mau pergi cuci tandas supaya dia dapat merasai apakah pengalaman mencuci tandas. Jadi dengan demikian, Yesus datang sebagai manusia. Dia juga merasai apa yang kamu rasakan saat ini. Kamu pernah penat? Kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 4 ayat 6. Yesus juga pernah penat. Oke, di situ katakan Yesus sangat letih oleh perjalanan. Kalau kamu bilang, oh Yesus tidak pernah penat. Siapa bilang? Dia pernah merasa apa itu letih. Sama seperti kita. Setelah Yesus pergi berpuasa dalam Matius pasal 4 ayat 2. Yesus juga merasa lapar sebagai manusia. Jika kita bilang, ayah lapar. Ada yang lapar kah sudah? Ada? Tahan sekejap lagi ya, sekejap lagi. Oke. Yesus pernah rasa ini. Kalau kamu struggle dalam ibadah, lambat juga nih pastor khotbah. Yesus pernah rasa ini. Ketika dia berpuasa, dia merasa lapar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpuasa, kita pun Yesus pernah alami apa yang kita alami semua ini. Dalam Yohanes 19 ayat 28, Yesus juga pernah merasa haus. Ini bukan haus yang haus minum tapa ya. Dalam orang dusun bilang haus, bukan haus itu. Ini haus mau minum kehausan, mungkin rasa penat. Okay? Jadi Yesus sudah alami ini. Apalagi dalam Yohanes 4:6 samalah Yesus penat. Yesus juga pernah merasa marah ketika di Bait Allah ada penjual-penjual yang tidak bertanggung jawab. Oke, ini dia punya konteks lah. Kita perlu fahami. Sebab mereka menjual dengan markup harga penjualan dengan begitu banyak. Itulah Yesus sakit hati. Oke. Ketika mereka menjual, contoh jual sepatutnya RM1 mie, dia pergi jual di luar gereja RM5 mie. Satu plastik mie RM5. Jadi ini yang membuatkan kemarahan Yesus. Yesus juga pernah bersedih. Dalam Yohanes 11 ayat 33, dia merasa sedih apabila Lazarus meninggal dunia. Dia sedih dengan mereka sebab dia begitu sayang dengan mereka. Yesus juga pernah dicobai. Sama seperti kita. Jadi mengapa Yesus alami semua ini? Ini mau menunjukkan kepada kita. Ketika kita bercakap tentang kalau kamu pernah mengalami ditolak.
Kalau kamu pernah ditolak oleh orang lain, betul kan? Kamu bilang, oh kau Tuhan Mbak Yesus. Kamu rasa Yesus tidak pernah ditolak kah? Pernah. Kalau kamu pernah diludah, ada yang pernah kena ludah sini? Tiba-tiba kamu jalan, ada orang ludah kamu di pipi. Puk. Saya ingat kawan saya pernah ludah orang lain lah. Waktu di sekolah, dia di tangga kan, dia di atas bawah. Ada orang limpas, dia pergi ludah. Puk. Terus dia cepat-cepat lari. Kami pun tengok, wah sedikit bertumbuk kok. Bayangkan Yesus pernah diludah. Dia mau bagi contoh kepada kita semua hari ini. Yesus pernah dipukul. Kamu tahu apa itu rasa dipukul? Pernah kena pukul? Pernah kena tempeleng? Pernah kena cambuk? Nampak wayang Yesus? Yesus dicambuk di belakang sampai isi kulit belakang tuh ikut tau. Kamu pernah kena cambuk? Dia pernah rasa apa itu kesakitan seperti begitu. Siapa yang pernah kena salib di sini lalu hari ini dia hidup balik? Ada? Dalam mimpi saya lakukan, sekali bangun, tiada juga. Yesus disalib, disiksa. Jika kita hari ini cakap, saya tersiksa di hidup ini. Jika hari ini kamu rasa kamu tersiksa hidupmu, katakan kepada Yesus, sebab dia pernah merasai apa itu disiksa. Jika kita bilang nih, jika kita rasa tidak ada orang yang memahami kita, bila kamu kongsi, kamu sedih, kamu kecewa, kamu hilang putus asa, jika kamu bilang tidak ada orang yang mengerti saya mau kasih tahu kamu, Yesus sudah mengalami itu lebih awal. Dia sudah mengerti apa itu sedih, apa itu sakit, apa itu ditolak, apa itu dianiaya. Jadi jika Yesus sudah mengalami ini, maka inilah akan menjadi keselesaan kita. Jika kita tahu kita tersiksa, kita tahu kita dianiaya, kita tahu kita dalam kelemahan, maka dengan itu datanglah kepada Yesus, karena dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam satu Injil mengatakan, hai kamu yang letih lesu dan yang bebeban berat dalam hidupmu, datanglah kepadaku. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Jika kita ada beban dalam hidup kita, kongsikan kepada Tuhan. Kasih tahu Tuhan, Tuhan, saya ada beban. Tolong saya. Saya percaya Tuhan Yesus akan mengerti, sebab dia sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk mengalami semuanya ini. Dalam Ibrani pasal 14 ayat 15 hingga 16 katakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini yang kita perlu belajar daripada Tuhan. Dia sudah mengalami kelemahan-kelemahan kita. Apa itu tadi yang saya sebutkan tadi lah? Dia sudah mengalami pencobaan dalam hidupnya. Dia sudah dicobai oleh iblis. Iblis bilang, ubah itu batu menjadi roti. Tapi Yesus masih tetap taat kepada firman Tuhan. Itulah menunjukkan dia tidak berbuat dosa. Jika kita ditawarkan hari ini, tinggalkan imanmu, dan saya akan bagi kamu pangkat datu, dan saya akan bagi kamu duit. Atau ada orang bilang, tinggalkan kau punya Kristen, saya bagi kamu 5.000 satu bulan. Mana pilihan kita? Ini yang berlaku di dalam dunia hari ini. Saya bukan berkata bohong tau. Ini fakta yang kita temui. Ada banyak orang yang sudah melalui proses ini. Sudah meninggalkan imannya karena pangkat datu. Dia meninggalkan imannya karena duit.
Dia meninggalkan imannya karena dia mau mendapatkan ini dan itu. Dan pada akhirnya kita tidak tahulah apa akan terjadi kepadanya pada masa akan datang. Dia bilang dia telah menjual imannya lah. Kenapa kita tidak kongsikan kepada Yesus apa yang menjadi beban dalam hidup kita? Dia sudah memahami. Yang ketiga, kematiannya akan menjadi kehidupan dan pengharapan kita. Kita tahu bahwa kematian Yesus di atas kayu salib sudah menjadi penebusan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 hingga 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, ini ialah doa Yesus. Dia sudah berdoa bagi kita. Sebelum dia mati dan bangkit, dia sudah menunjukkan ketaatan kepada kita. Memang kalau kita pernah membaca doa Yesus berdoa di Bukit Getsemani, Yesus berdoa dan menangis. Dan dia memberitahu Tuhan, Tuhan kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia mau minta supaya dia jangan disalibkan. Lebih kurang begitulah maksudnya. Tetapi Yesus berkata, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Di sana bercakap tentang ketaatan Yesus. Dia sudah berdoa, dia sudah taat. Dalam pribadinya sebagai manusia, dia sudah menunjukkan satu teladan kepada kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan bagi khotbah pada pagi ini, Yesus sebagai manusia, dia juga Tuhan. Yohanes 1:14 katakan, dia diam dan tinggal di antara kita. Jadi apa yang kita dapat belajar di sini adalah, di dalam Yesus kita ada pengharapan dan kita perlu percaya. Jadi seberapa ramai di kalangan kita pada pagi ini yang percaya Yesus dan yang mau ikut Yesus dalam hidupnya. Ada banyak orang katakan Yesus itu penipu. Di luar sana ada orang tidak percaya Yesus. Mereka katakan dia itu hanya bijaksana, dia bukan Tuhan. Tapi tahukah kita, pada 2000 tahun yang lalu Yesus datang untuk melakukan mukjizat. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang ditolak dia terima, orang yang dalam masalah hidup dia bawa kembali kepada Tuhan. Jadi hari ini, jika Anda mungkin ada pengalaman yang sama, apabila kita nyanyikan lagu ini, saya mau mendorong Anda untuk katakan kepada Tuhan, kasih tahu apa yang kamu alami. Karena Tuhan akan menjadi keselesaan kita. Dia akan memberikan kamu damai, Dia akan memberikan kamu kekuatan, sehingga kamu ada kemampuan untuk melewati semua yang kamu akan alami dalam hidup ini. Jika kamu ada sakit penyakit, kamu ada penyakit yang kamu rasa dokter bilang tiada harapan sudah, beritahukanlah kepada Tuhan seperti pendoa syafaat katakan, Yesus adalah dokter yang tersembunyi, dan Dia tidak akan menyembunyikan mukjizat itu untuk kamu. Apa yang perlu kita lakukan adalah, mari kita aplikasikan ini satu kata saja, percaya. Ada satu tokoh bernama William Leakey mengatakan, dia bukan orang Kristen, tapi William berkatakan,
Jika kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu telah melepaskan satu peluang yang terbaik. Sekalipun saya belum kenal Yesus, tetapi saya menyanjung tinggi sikap dia, kehidupannya yang baik. Dia adalah contoh ataupun modal yang terbaik yang pernah saya dengar dan lihat. Ini orang yang bukan Kristen. Bagaimana dengan kita? Sungguh-sungguhkah kamu percaya Yesus? Jika kamu percaya Yesus hari ini, datanglah kepada Dia dan carilah Dia, karena Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu ini.